wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami terkait bimbingan dan konseling untuk pengembangan kemampuan bahasa anak usia dini. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Sari Wirdayani selaku moderator dengan akhiran NIM 025. Selanjutnya saudari Irma dengan akhiran NIM 024, Siti Asjudani Ahmad dengan akhiran NIM 034, Elsa Ayub Prasetya dengan akhiran NIM 029, dan Husnul Fatimah Saleh dengan akhiran NIM 004. Baik, langsung saja karena di sini saya juga sebagai pemateri pertama yang akan membawakan materi tentang pengertian bimbingan dan konseling anak usia dini. Nah, bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu untuk mengatasi kesulitan yang dialami oleh individu atau sekumpulan individu. Kemudian bimbingan dan konseling pada anak usia dini tidak hanya diberikan kepada mereka yang mempunyai permasalahan, tetapi kepada mereka juga yang tidak mempunyai permasalahan. Kemudian selanjutnya materi tentang prinsip bimbingan dan konseling anak usia dini. Baik, ada beberapa prinsip bimbingan anak usia dini. Yang pertama, bimbingan diperuntukkan bagi individu. Nah, konsep ini merupakan konsep yang diberikan kepada individu, bukan kelompok, walaupun pada prosesnya itu diperuntukkan untuk kelompok, tetapi secara individu. Kemudian yang kedua, bimbingan bersifat individualisasi. Nah, di sini perlu kita ketahui bersama bahwa setiap orang itu memiliki kemampuan tersendiri, juga keunikannya masing-masing. Nah, fungsinya bimbingan di sini bagaimana cara konselor atau seorang pembimbing memberikan bimbingan untuk meningkatkan kemampuan atau keunikan yang sudah dimiliki oleh seorang yang membutuhkan bimbingan atau anak usia dini. Kemudian yang ketiga yaitu bimbingan menekankan kepada hal-hal yang positif. Di sini bimbingan berfungsi untuk bagaimana bisa mengubah suatu individu menjadi lebih baik lagi, agar individu itu tidak stagnan atau tidak begitu-begitu saja. Dan di sini bimbingan diperlukan untuk merubah individu yang memiliki permasalahan, sehingga permasalahan itu bisa tidak ada pada diri individu itu sendiri. Kemudian yang keempat yaitu bimbingan merupakan usaha bersama. Nah, di sini perlu diketahui bersama bahwa bimbingan tidak hanya diberikan oleh, maksudnya bimbingan tidak hanya diperuntukkan kepada seorang pembimbing atau konselor, namun ada juga beberapa pihak yang ikut terlibat dalam pemberian bimbingan atau pemberian layanan kepada anak yang memiliki masalah maupun tidak. Nah, di sini yang juga ikut terlibat misalkan di instansi pendidikan seperti guru maupun kepala sekolah. Dan yang terakhir, prinsip yang terakhir yaitu bimbingan berlangsung dalam setting adegan kehidupan. Nah, di sini dimaksud bahwa bimbingan tidak hanya diterapkan di lingkup pendidikan atau di sekolah saja, tetapi ada pada lingkup keluarga maupun masyarakat. Nah, di sini bisa meningkatkan bagaimana itu sikap atau perilaku individu untuk bagaimana ke depannya. Mungkin itu dari saya. Saya persilakan pemateri kedua yaitu saudari Elsa Ayub Prasetya. Kepadanya saya persilakan. 3. Baik, selanjutnya adalah fungsi dan tujuan bimbingan dan konseling anak usia dini. Yang pertama yaitu fungsi. Adapun fungsinya, yang pertama fungsi pemahaman, yaitu usaha bimbingan dan konseling yang diberikan guru atau pendamping untuk menghasilkan pemahaman yang menyeluruh tentang aspek-aspek yang meliputi pemahaman diri anak, masalah atau hambatan yang dihadapi anak, lingkungan anak yang mencakup lingkungan keluarga dan juga tempat belajarnya. Yang kedua yaitu fungsi pencegahan, yaitu usaha bimbingan dan konseling yang diberikan guru atau pendamping untuk menghasilkan
tercegahnya atau terhindarnya anak dari berbagai masalah yang mungkin timbul, dan juga yang akan mengganggu, menghambat ataupun menimbulkan kesulitan yang tertentu atau kerugian tertentu yang dapat menghambat perkembangannya. Dan yang ketiga yaitu fungsi perbaikan, yaitu usaha bimbingan dan konseling yang diberikan guru atau pendamping untuk membantu anak sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan juga bertindak, dan juga menghasilkan terpecahnya permasalahan yang dialami oleh anak. Dan yang terakhir yaitu fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu usaha bimbingan dan konseling yang diberikan guru atau pendamping untuk menghasilkan terpeliharanya atau berkembangnya potensi dan kondisi positif anak dalam rangka mengembangkan dirinya secara mantap dan juga berkelanjutan. Selanjutnya adalah tujuan bimbingan dan konseling bagi anak usia dini. Secara umum, layanan bimbingan dan konseling di taman kanak-kanak bertujuan untuk membantu anak agar dapat mengenal lebih jauh dirinya dan lingkungan di sekitarnya, sehingga dapat menyelesaikan diri melalui tahap peralihan dari lingkungan di lingkungan di kehidupan sekolah dan lingkungan masyarakatnya. Dapat kita ketahui bersama bahwa lingkungan sekolah merupakan lingkungan kedua setelah lingkungan keluarga anak. Jadi di sini dalam lingkungan sekolah, guru merupakan unsur yang penting dan perannya di sini sangat menentukan. Nah, secara khusus menurut kurikulum tahun 1994, tujuan bimbingan konseling dibagi menjadi dua, yaitu untuk anak dan juga orang tua anak. Adapun tujuan bimbingan dan konseling bagi anak, yang pertama membantu anak agar lebih mengenal dirinya, kemampuannya, kebiasaannya, kelebihan dan juga kelemahannya. Yang kedua, membantu anak untuk meningkatkan potensi yang dimilikinya. Yang ketiga, membantu anak untuk mengatasi hambatan atau gangguan yang dialami. Dan yang terakhir, membantu anak untuk menyiapkan perkembangan mental dan sosial untuk memasuki ke lembaga pendidikan selanjutnya. Dan adapun tujuan bimbingan konseling untuk orang tua anak, yang pertama membantu orang tua agar mengerti, memahami, dan dapat menerima anak. Yang kedua, membantu orang tua agar dapat mengatasi gangguan yang dialami oleh anaknya yang ada kaitannya dengan situasi di rumah. Yang ketiga, membantu orang tua dalam menyiapkan keputusan memilih sekolah bagi anaknya yang sesuai dengan taraf kemampuan intelektual, fisik, dan juga inderanya. Dan yang terakhir, memberi informasi kepada orang tua mengenai masalah yang dihadapi oleh anaknya. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian pemaparan materi dari pemateri kedua. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Husnul sebagai pemateri ketiga. Perkembangan bahasa anak usia dini taman kanak-kanak, yaitu perkembangan bahasa anak usia taman kanak-kanak adalah sebagai berikut. 1. Anak pada usia taman kanak-kanak merupakan bahasa yang suka berkolaboratif dan berpersoalan. 2. Kemampuan bahasa anak semakin kuat, anak akan memajukan pertanyaan. 3. Egocentris, yaitu anak masih sulit membayangkan segala sesuatu dari perspektif orang lain. 4. Daya imajinasi tinggi. 5. Tidak mengerti penalaran abstrak dan logika. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada pemateri keempat, yaitu Saudari Irma. Padanya saya persilakan.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai karakteristik kemampuan berbahasa anak dan faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak usia dini. Adapun menurut Jamaris 2005, karakteristik perkembangan bahasa anak TK yaitu sudah dapat mengucapkan lebih dari 2.500 kosakata. Nah, di sini anak sudah berkembang sesuai dengan perkembangan anak dan bentuk komunikasinya pun sudah mirip dengan orang dewasa. Yang kedua yaitu anak usia 5-6 tahun sudah dapat melakukan peran sebagai pendengar yang baik. Nah, di sini anak tersebut sudah mampu menjadi pendengar yang baik ketika orang yang ada di sekitarnya berbicara atau menyampaikan sesuatu ke anak tersebut. Nah, anak tersebut sudah mampu mendengar dengan baik, contohnya seperti diam mendengarkan. Yang selanjutnya yaitu dapat berpartisipasi dalam suatu percakapan. Anak sudah dapat mendengar orang lain berbicara dan menanggapi pembicaraan tersebut. Nah, di sini anak sudah mampu mendengar orang yang di sekitarnya berbicara dan anak tersebut sudah mampu menanggapi apa yang diucapkan oleh orang di sekitarnya atau orang yang berbicara tersebut. Selanjutnya, percakapan dilakukan oleh anak usia 5-6 tahun telah menyangkut berbagai komentarnya terhadap apa yang dilakukan oleh dirinya sendiri dan orang lain. Nah, di sini anak tersebut sudah mampu mengomentari dirinya sendiri dan orang lain yang dilihatnya. Yang selanjutnya, anak pada usia 5-6 tahun telah dapat melakukan ekspresi diri, menulis, membaca, bahkan berpuisi. Yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak usia dini. Yang pertama yaitu faktor umur. Nah, faktor umur di sini faktor fisik. Faktor fisik yang akan mempengaruhi karena semakin sempurna pertumbuhan organ bicara, kerja otot untuk melakukan gerakan-gerakan isyarat. Nah, faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi perkembangan komunikasi anak itu sendiri. Yang kedua yaitu kecerdasan anak. Nah, kecerdasan anak di sini kemampuan untuk meniru yang ada di lingkungan sekitarnya. Dan di sini juga gerakan juga memerlukan kemampuan motorik baik, mengomentari kemampuan motorik yang baik. Dan yang selanjutnya itu sosial ekonomi. Nah, di sini keluarga yang status sosial keluarganya baik maka akan mampu menyediakan lingkungan atau situasi yang baik pula bagi anak tersebut untuk mengembangkan kemampuan bahasa anak tersebut. Yang selanjutnya itu kondisi fisik. Nah, di sini kondisi fisik di sini yaitu kesehatan anak. Kesehatan anak di sini apabila seseorang anak yang cacat atau kurang sempurna, maka komunikasinya juga akan terhambat. Seperti tuli dan bisu, maka komunikasinya juga akan terhambat dan terganggu dalam lingkungan sekitarnya. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian pemaparan materi dari pemateri keempat. Selanjutnya materi terakhir yang akan dibahas oleh saudari Siti Asjudani Ahmad. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang bimbingan dan konseling untuk pengembangan bahasa anak. Dalam pengembangan bahasa di program pendidikan prasekolah ada beberapa teknik layanan bimbingan yang dapat dilakukan oleh guru dalam pengembangan bahasa di program pendidikan prasekolah. Ada beberapa teknik layanan bimbingan yang dapat dilakukan oleh guru dalam mempengaruhi perkembangan bahasa anak, yaitu antara lain 1. Pengulangan yang berupa latihan pengucapan dan penerapan dalam mempraktikkan bahasa yang benar dan tepat. Misalnya
contohnya itu anak yang tidak bisa mengucapkan huruf misalkan kata susu, maka kita misalkan kata susu dia ucapkan dengan cucu, maka kita memperbaiki bahasa anak dengan melakukan latihan pengucapan secara berulang-ulang, yaitu ketika dia meminta susu kepada mamanya, dia akan ucapkan mau cucu mama, maka kita memperbaiki bahasa mereka dengan mengatakan mau susu. Anak tidak mengulangi apa yang dikatakan anak, tetapi membenarkan apa yang dia ucapkan. Kedua yaitu pemberian saran dan nasihat yang tepat pada anak. Misalkan ada anak yang bicara kotor, maka kita memberi nasihat kepada mereka bahwa ketika kita berbicara kotor, maka teman-teman akan menjauhi kita dan tidak menghargai kita. Sebaliknya, ketika kita berbicara sopan, maka teman-teman akan memperlakukan kita dengan baik dan menghargai kita. Ketiga yaitu pengkondisian. Pengkondisian di sini adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan guru untuk mengubah perilaku yang tidak diinginkan oleh anak, perilaku yang tidak diinginkan terhadap anak dengan menciptakan sebuah keadaan atau kondisi. Keempat yaitu model dan peniruan. Salah satu sifat anak yaitu suka meniru apa yang dilihatnya. Nah, kita sebagai guru atau orang tua dapat memanfaatkan sifat tersebut, yaitu menjadi model bagi anak, yaitu dengan cara berperilaku dan berbahasa yang baik terhadap anak ketika berbicara kepadanya, sehingga anak dapat meniru perilaku kita dan cara berbicara kita. Materi selanjutnya yaitu upaya pelaksanaan bimbingan dan konseling. Salah satu upaya yang dapat dilakukan guru PAUD dalam meningkatkan kemampuan berbicara anak usia dini yaitu dengan cara melaksanakan layanan bimbingan melalui metode bercerita. Artinya, pelaksanaan layanan konseling melalui metode bercerita dapat menjadi salah satu alternatif bagi guru dalam membantu anak usia dini dalam mengembangkan kemampuan bahasa dan bicaranya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak saya ucapkan kepada rekan-rekan anggota pemateri kelompok 7. Baik, mungkin itulah pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.